Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Hindun Yumna Khuratal Aini dengan NIM 213131003, dan yang kedua Sekar Widya Kusuma dengan NIM 213131012, yang ketiga Anggun Oktaviani dengan NIM 213131018, yang keempat Elisa Rahmawati dengan NIM 213131024, dan yang terakhir Sekar Arum Mujining Tias dengan NIM 213131031. Kami di sini akan mempresentasikan atau ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah Al-Quran dengan dosen pengampu Ibu Nurizkiyah Al-Karimah MPD dengan tema konsep Ijazul Quran. Yang pertama, definisi Ijazul Quran. Secara etimologi atau bahasa, kata ijaz adalah isim masdar dari ajaza yu'jizu ijazan yang berarti lemah, ketidakberdayaan atau keluputan, yang mana kata ini dipakai untuk mengakui kelemahan dalam berbuat sesuatu. Sedangkan secara terminologi atau istilah, menurut Mana Khalil Al-Khattan, ijaz adalah menyatakan atau memperlihatkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segi dakwah kenabiannya dan menyatakan kelemahan orang Arab dan generasi sesudahnya untuk menentangnya atau menandingi kemukjizatan Al-Quran. Kemudian, mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa, yang ajaib atau yang menakjubkan. Menurut istilah, mukjizat ialah sesuatu yang bernilai sangat tinggi dan bisa mengungguli seluruh masalah yang berkembang. Maksud dari pengertian mukjizat ini ialah suatu peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi dan atau kerasulan seorang rasul, sekaligus melemahkan lawan atau musuh yang meragukan kebenarannya. Pengertian ini terkait dengan kehadiran Nabi dan Rasul, di mana dalam penyampaian ajarannya seringkali mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Misalnya, ajarannya dianggap obrolan bohong atau dusta. Bahkan seringkali dianggap sebagai tipu daya atau sihir. Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran dan untuk melemahkan tuduhan para penentang, maka para nabi dan rasul diberikan kelebihan berupa peristiwa besar yang luar biasa yang disebut dengan mukjizat. Contoh, mukjizat Bani Israel bersifat kehalusan batiniah atau non-indrawi. Hal ini dikarenakan kebodohan mereka dan sedikit ketajaman pandangan mereka. Mukjizat umat ini atau umat Nabi Muhammad SAW yaitu berupa ketajaman akal. Karena kelebihan kecerdasan mereka dan kesempurnaan mereka, sebab tuntutan syariat ini berlaku sepanjang masa hingga akhir zaman atau kiamat. Terjadi mukjizat akal itu selalu dikhususkan kepada orang-orang yang memiliki ketajaman pandangan sebagai mana disabdakan oleh Nabi. Artinya, tidak ada di antara para nabi kecuali ada seseorang nabi yang dapat dipercaya manusia. Sedangkan aku atau Nabi Muhammad SAW telah diberi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku berharap agar sebagian besar mereka menjadi pengikutku. Tujuan Ijazul Quran: 1. Untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. 2. Untuk membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran benar-benar merupakan wahyu dari Allah. 3. Untuk menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia. 4. Untuk menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa manusia. Pendapat ulama tentang Ijazul Quran. 1. Menurut Al-Jazir, Al-Jurjani, dan Abdul Qahir Al-Jurjani, bahwa kemujizatan Al-Quran hanya pada susunan lafal-lafalnya saja. 2. Menurut Muhammad Ismail Ibrahim Az-Zamakhsyari dan Fahnu Razi, bahwa kemujizatan Al-Quran hanya pada keilmihannya saja. 3. Menurut Imam Qurtubi, bahwa kemujizatan Al-Quran karena
uslubnya lain dari yang lain, susunannya indah, dan berita kejadian-kejadian yang terjadi tersebut. Kadar kemujizatan Al-Quran. Al-Quran secara terus-menerus menantang semua ahli kesusastraan Arab untuk mencoba menandinginya. Tetapi tak seorang pun yang mampu menjawab tantangan Al-Quran. Mereka bahkan tak sanggup menirunya, karena memang Al-Quran berbeda di atas puncak yang tidak mungkin diungguli, karena ia bukan kalam manusia atau bukan buatan manusia. Baik, selanjutnya aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Segolongan ulama berpendapat Al-Quran itu mukjizat dengan balaganya yang mencapai tingkat tinggi dan tidak ada bandingannya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran itu ialah kandungan ba'di yang sangat unik dan berbeda dari apa yang telah dikenal dalam perkataan orang Arab. Hurai Shihab berpendapat bahwa pada garis besarnya mukjizat Al-Quran itu tampak dalam 3 hal pokok. Pertama, susunan radiaksinya yang mencapai puncak tertinggi dari sastra bahasa Arab. Kedua, kandungan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang diisyaratkannya. Ketiga, ramalan-ramalan yang diungkapkan yang sebagian telah terbukti kebenarannya. Balaga di sini mempunyai arti kalimat yang fasih, tepat, dan benar dengan situasi dan kondisi. Contoh kalimat ilmu balagah yaitu manjada wajada, memiliki 3 suku kata. Man yang berarti siapa, jada berarti sungguh-sungguh, serta wajada berarti mendapatkan. Pepatah ini menjelaskan bahwa siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Ba'di di sini mempunyai arti suatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Maksudnya adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah suatu kalimat baik dari segi lafal maupun makna. Kemukjizatan bahasa, ilmiah, dan tasyri. 1. Mukjizat aspek bahasa. A. Kemukjizatan dari aspek bahasa ialah sebelum seseorang terpesona dengan keunikan kesan yang dikandung oleh Al-Quran, terlebih dahulu dia akan terpukau oleh beberapa hal yang berkaitan dengan susunan kata dan kalimatnya, yaitu berupa keindahan nada dan suara singkat padat isinya. Uraiannya memuaskan para pemikir, dan orang-orang kebanyakan juga memuaskan akal dan jiwa serta kesenangan redaksi-redaksi dalam Al-Quran. Pada dasarnya, ada beberapa hal kemukjizatan Al-Quran yang terkandung dari segi bahasa ini, antara lain susunan kata dan kalimat serta kesinambungan redaksi Al-Quran. B. Kemukjizatan dari aspek nada, yaitu ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, pertama yang terdengar di telinga adalah nada dan lantunannya, meskipun ia bukan syair, namun memiliki irama dan lagu yang sangat indah, sebagaimana yang dikutip oleh Hurais mengatakan bahwa Al-Quran mempunyai simfoni yang tidak ada taranya, di mana setiap nadanya bisa menggerakkan manusia untuk menangis dan bersukacita. Hal ini disebabkan oleh huruf dan baris yang dipilih bervariasi, melahirkan keserasian bunyi, dan kemudian kumpulan kata-kata itu melahirkan keserasian irama dalam rangkaian kalimat ayat-ayat, menjadikannya indah sebagaimana fitrah manusia yang mempunyai estetika. C. Kemukjizatan dari aspek kepadatan isi. Di sisi lain, Al-Quran mengandung isinya yang singkat dan padat. Ketika seseorang ingin menyampaikan pesan yang banyak, maka harus memilih kata atau kalimat. Paling sedikit harus ada kata agar bisa merangkum pesan-pesan yang hendak disampaikan. D. Kemukjizatan dari aspek kesempurnaan. Al-Quran sungguh mengandung makna yang sempurna dari berbagai dinamis yang dapat memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan. E. Kemukjizatan dari aspek ketetapan makna. Al-Quran memiliki keindahan dan ketetapan maknanya. F. Kesinambungan redaksi Al-Quran. Sebagaimana yang dikutip oleh Hurai Shihab, mengatakan bahwa ada beberapa kesinambungan yang terdapat dalam redaksi Al-Quran, antara lain
1. Kesinambungan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya. Misalnya, kata al-hayah atau kehidupan dan al-maut kematian masing sebanyak 145 dan lain sebagainya. 2. Kesinambungan antara jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya. Misal, al-hard membajak dan al-zirah bertani masing-masing sebanyak 14 kali dan sebagainya. 2. Mukjizat aspek ilmiah. Kemukjizatan ilmiah Quran bukanlah terletak pada mencakupannya, akan teori-teori ilmiah yang selalu baru dan berusaha serta merupakan hasil usaha manusia dalam penelitian dan pengamatan. Tetapi, ini terletak pada dorongannya untuk berpikir dan menggunakan akal. Quran mendorong manusia agar memperlihatkan dan memikirkan alam. Sebagai contoh, kita mengambil contoh dalam sebuah tentang oksigen, sebagaimana firman Allah yang terdapat pada surat Yasin ayat 80, dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menyalakan api ke dalam tubuh manusia. Dengan api tersebut, manusia dapat hidup. Sebenarnya, kalau dipikirkan secara sepintas suatu hal yang mustahil, maka mungkin api bisa menyala ke dalam tubuh manusia melalui daun yang hijau. Dari hasil penelitian ditetapkan bahwa dalam daun yang hijau tersebut keluar api yang memang besar. Sebab api tersebut digunakan oleh manusia untuk pernafasan yang membakar tubuh manusia. Api yang dimaksud oleh para pakar tersebut adalah oksigen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. 3. Mukjizat aspek tasyari. Muhammad Rashid Ridho mengemukakan aspek kemukjizatan Al-Quran dari segi syariatnya. Menurut beliau, petunjuk atau syariat Al-Quran dalam bidang akidah ketentuan, persoalan metafisika, akhlak, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan soal agama, sosial, politik, merupakan pengetahuan yang tinggi nilainya. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.